Kita tidak pernah tahu medan, kita di mana tugas. Yang jelasnya bahwa begitu SK dibacakan, Anda tugas di Aceh, Anda tugas di Papua, betapa kita semua ini sebagai seorang anak muda yang baru tumbuh, baru berkembang, yang memiliki semangat jiwa yang tangguh untuk cari tantangan, maka kemudian insya Allah kita siap, sami'na wa ta'na. Ya, kita berangkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim di channel yang cerdas menggerakkan ini. Dukung terus konten kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Berdakwah itu bukan sekedar butuh yang namanya kekuatan ilmu, tetapi juga kesadaran diri dan keberanian. Itulah yang menjadi ciri khas santri-santri awal Hidayatullah, dai-dai Hidayatullah yang sampai hari ini eksis berdakwah di tanah Papua. Saat ini saya berada di kampus pesantren Hidayatullah Manokwari dan kita akan berbincang dengan Ustadz Sultan, seorang senior, ya, dai senior yang telah malang melintang di dalam dakwah di bumi Cendrawasih ini. Seperti apa pengalaman beliau? Mari sama-sama kita gali dari narasumbernya secara langsung. Assalamualaikum Ustadz Sultan. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat selalu Ustadz ya? Alhamdulillah. Apa yang membuat Ustadz selalu bergairah ini? Karena memang ini harus gairah dan menggairahkan. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita ingin tahu Ustadz, apa yang mendorong seorang Ustadz Sultan itu mau tugas ke Papua? Padahal kan pastilah ada pilihan, seandainya boleh memilih gitu ya, atau ada harapan. Tapi apa yang mendorong Ustadz kemudian taat untuk menjalankan tugas dakwah ke Papua ini ketika itu? Silakan Ustadz. Iya, baik. Alhamdulillah. Ketika itu saya juga tidak pernah membayangkan kalau akhirnya saya harus ke Papua. Yang ada itu ketika saya selesai SMA, kemudian ya lewat perkenalan sebuah majalah Sahid ketika itu di masjid di Makassar. Ketika saya baca itu rubrik itu, ada sebuah pesantren di Kalimantan Timur, letaknya di Balikpapan. Kawasannya adalah kawasan Islamia dan bisa mendalami agama dan sekaligus mempraktekkan agama. Dan pendidikan di sana adalah gratis. Kemudian itulah yang kemudian mendorong saya menjadi spirit dan semangat kami untuk kami ke Gunung Tembak. Ya. Awalnya sih saya Gunung Tembak itu ya paling tidak saya ingin meningkatkan kualitas agama saya, karena ya maklumlah dari kampung, dari daerah yang terpencil yang kemudian kita ingin mengembangkan potensi diri yang menjadi orang yang selama ini kita dilihat televisi, bisa ceramah, bisa khutbah dan bisa memberikan pencerahan kepada umat. Kemudian sudah saya tiba di Balikpapan, kemudian saya mengikuti semua proses pengkaderan itu, dan ya mungkin karena spirit dan semangat yang diberikan oleh pendiri itu ketika itu tahun 90 itu Ustadz Abdullah Said, bahwa kita ini seorang khalifah, kita harus jadi pemimpin, kita harus menjadi dai, dan kita ingin membuat sebuah pesantren di mana pesantren itu orang bisa melaksanakan syariah secara baik. Yang kedua, saya tidak tahu ketika itu mungkin karena tausiah-tausiah yang kita dengarkan, motivasi, semangat yang diberikan, ya soal ketaatan itu, ya kemudian ketika itu
santri itu semuanya menunggu kapan kami ditugaskan, kapan kami diberikan amanah. Sesungguhnya ketika itu orang semua, santri semua di tahun-tahun itu, ya letin saya itu semuanya ingin tugas, Ustaz. Ya, saya tidak tahu juga. Tidak terlepas itu tugas di mana, yang penting SK dibacakan, itu sangat senang, dan termasuk saya. Ya, saya senang, saya bangga bahwa saya ini diutus, walaupun ketika itu saya tidak punya apa-apa gitu. Saya tidak punya ilmu, saya belum bisa ceramah, belum bisa khutbah, tapi ada sebuah kebanggaan dan kepercayaan diri bahwa insya Allah kita siap, sami'na wa ta'na. Ya, kita berangkat saja. Gitu. Jadi dapat tugas itu memang sebuah kebanggaan ya. Sebuah kebanggaan ketika itu. Jadi bukan sebuah hal karena tugasnya ke Papua terus tidak menarik gitu. Tapi bukan, justru sangat tertantang. Bukan, kita tidak pernah tahu medan kita di mana tugas. Yang jelasnya bahwa begitu SK dibacakan, Anda tugas di Aceh, Anda tugas di Papua, betapa kita semua ini sebagai seorang anak muda yang baru tumbuh, baru berkembang, yang memiliki semangat jiwa yang tangguh untuk cari tantangan, maka kemudian ya kita bismillah, tanpa kemudian ketika itu saja, karena saya ini kan ya memang mengikut sama Ustadz yang sebelumnya, saya tidak berangkat sendirian begitu. Maka saya mempersiapkan diri, tidak pernah macam-macam pikiran mau seperti apa, tantangan seperti apa, karena ketika itu memang murni lillahi ta'ala. Belum ada hal-hal yang menyertainya bahwa nanti saya akan jadi apa di sana, nanti saya cari apa, bisakah saya hidup di sana, kira-kira di sana mau makan apa, enggak. Bismillah sudah, kita berdakwah begitu. Luar biasa. Tapi kalau boleh sedikit tahu, apa sih yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Said sehingga anak-anak mudanya itu sangat tertarik tugas? Apa yang paling Ustadz Sultan ingat itu? Mungkin pesan-pesan yang betul-betul melekat sampai saat ini itu. Iya, soal bagaimana kita mengikuti kepemimpinan, kita taat karena di situ ada kekuatan. Di situ ada kekuatan. Ya kemudian ya memang kita ini berjuang, menegakkan Islam, menegakkan Islam, itu saja. Ya sesungguhnya menjadi semangat itu bahwa kita ini adalah memperjuangkan Islam. Ya kita ini bukan sekedar ya buat sebuah pondok pesantren, tapi kita ini ya menegakkan ajaran-ajaran Islam yang kemudian dengan kita berdakwah, insya Allah pasti kita akan mulia begitu. Pasti akan mulia. Jadi, ini pekerjaan para nabi dan rasul. Begitu ya. Pasti kita kan ingin, karena nabi ya contoh dan teladan kita kan ada nabi. Kita ini insya Allah pembawa misi kerasulan, dan inilah pekerjaan yang paling mulia. Gitu. Sudah ya. Luar biasa. Bismillah berangkat. Dahsyat saja, dan itu menunjukkan kepada kita semua bahwa memang ajaran Islam harus diyakini, diyakini dan dibuktikan, dipraktekkan, bukan kemudian sekedar menjadi pemahaman kognisi semata gitu. Walaupun itu tetap menjadi hal yang sangat penting karena dia dasar. Baik, Ustadz Sultan, setelah tiba di Papua sempat tugas kemana saja? Ya, awal pertama tugas itu saya di Merauke. Merauke. Ya, sama Ustaz Sarbini Nasir ya. Ya, beliaulah yang pertama kali saya jadikan sebagai sebagai orang tua sekaligus mengantarkan saya ini menjadi seperti hari ini. Karena ya dasar-dasar kepemimpinan, ketaatan, keyakinan beliau tanamkan. Satu contoh misal, Pak Sultan, mari kita sholat lail di kapal. Ya, karena ya kita ini butuh Allah. Ketika kita ini tugas tidak bawa apa-apa. Kita ini pun juga dikasih bekal Ustaz ini cuma
cuma berapa puluh ribu saja begitu. Bekal kita tidak ada. Tapi insya Allah Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat. Kita harus kuatkan ibadah kita. Salat lail kita harus kuatkan. Kita yakin bahwa bantuan Allah itu pasti akan ada begitu. Ya ketika itu apa iya? Gitu kan? Oh iya kan? Saya kan masih sangat pemula, tapi begitu kita mau turun di kapal, kemudian datang kapten, kemudian kasih sesuatu, ya di situ tertanam di pikiran saya, oh ternyata betul yang Ustaz bilang ini bahwa orang yang berjuang itu, orang yang membantu agamanya Allah itu pasti Allah akan bantu. Intan surullah yang surukum wa yusabit aqdamakum. Kamu gitu. Ternyata saya udah melihat nyata ketika itu bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz itu, nah, Allah sudah perlihatkan saya, dan itu membuat saya yakin bahwa memang Allah tidak terlambat bantuannya kepada orang yang berjuang. Nah, itu satu. Masya Allah. Nah, kemudian setelah itu tahun 92 itu saya bertugas, ya saya tiba di tempat itu memang belum ada apa-apa karena tahun sebelumnya beliau yang mendahului sama sekeluarga. Ya, kemudian saya tiba cuma ada bangunan serbaguna begitu yang belum tuntas, cuma kamar 2 itu sudah selesai. Jadi kami satu kamar, sekeluarga dia satu kamar. Ya kemudian di ruang tamu itu masih lantai, ya kemudian kita pakai papan. Ya terus kita buka pengajian TPA, kemudian alhamdulillah dari situlah mulai berkembang ya, kemudian ya alhamdulillah Allah yang maha kaya, kemudian ada orang-orang yang digerakkan hatinya untuk mewakafkan tanah yang lebih besar, akhirnya kita pindah ke kota. Itu ya. Yang di Kelapa Lima ya, itu? di Kelapa Lima situ. Oke. Iya. Dari sekian panjang perjalanan Ustadz di dalam dakwah, itu kalau mau diperas, apa sih yang diperlukan oleh seorang kader dai di dalam tugas dakwah? Yang diperlukan itu ya memang bukan sekedar semangat, bukan sekedar semangat, bukan sekedar ilmu, tapi lebih daripada itu ya memang membutuhkan sebuah kesabaran. Kesabaran. Ya karena ya berdakwah di Papua ini kan berbeda dengan berdakwah di luar. Ya tantangannya relatif keras kan begitu. Ya contoh misal ketika saya mengawali di lokasi baru di Kelapa Lima yang sekarang ini sudah bagus. Saya mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Ya sejak dari awal itu bukan sekedar ya kita berhadapan dengan situasi kampus yang rawa-rawa, yang nyamuknya tidak bisa kompromi. Kita sholat pakai serbuk gergaji di dalam ruangan, tambah lagi obat nyamuk. Tapi lebih daripada itu ancaman orang mabuk, ancaman orang-orang sekitar situ yang kadang-kadang membuat kita ini, kalau kita tidak sabar ini ya itu pasti kita akan lari ya, karena kita merasa terancam. Tapi ya insya Allah kalau kita sabar ini ya semua bisa terlewati dengan baik. Gitu. Jadi memang butuh kesabaran. Yang kedua ya itu tadi ya memang dibutuhkan pendekatan diri yang ekstra. Dari situlah mungkin ya kita menghadirkan lewat salat tahajud, lewat salat malam itu ya kita memohon kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Masya Allah. Ya, luar biasa. Dialah yang bisa melindungi kita. Luar biasa. Ya, itu. Apa yang masyarakat Muslim bisa ikut terlibat mengembangkan dakwah di pesantren-pesantren kita yang ada di Papua ini untuk hari ini dan di masa yang akan datang? Oh, sangat luar biasa. Ya karena memang tahun-tahun 90-an itu kan memang terasa sekali bahwa belum ada siapa-siapa gitu. Belum ada siapa-siapa, pondok pesantren belum ada selain Hidayatullah ketika itu, sehingga ketika kita hadir, wah itu luar biasa semangatnya masyarakat menyambut. Sejak dari awal mereka semua yang ikut terlibat. Ya bahkan
ya secara sukarela mereka dengan tenaganya, kerja bakti dan seterusnya. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini ya kita merasakan bahwa pesantren Hidayatullah ini di seluruh Papua dan Papua Barat ini eksis ya karena memang tidak terlepas daripada dukungan umat yang hari ini. Ya artinya melihat perjalanan panjang kita ini sudah sekian puluh tahun di Papua ini dan melihat hasil dan kinerja kita bahwa memang orang-orang Hidayatullah ini adalah merupakan dai-dai tangguh, ya, dai-dai tangguh yang memang dia tidak akan kemana kalau ya, memang dia ditugaskan begitu dengan berbagi dinamika perjalanan itu tetap dia bisa lewati, kalau gitu. Jadi ya insya Allah mereka sudah lihat hasilnya, mereka sudah lihat hasilnya dan bahkan hari ini kan contoh misalnya saja Ustadz dari Kamudan, dari pelosok-pelosok Papua kan beberapa santri-santri, beberapa orang-orang di kampung-kampung itu yang kemudian menjadi imam, bisa menjadi dai adalah binaan kita sudah, ya binaan santri-santri kita yang kemudian sekolah di luar ya kemudian kembali mengembangkan misi dakwah. Ya. Baik, luar biasa Ustadz Sultan, experience kemudian semangat di dalam dakwah. Pemirsa BMH TV, dari perbincangan ini kita bisa menemukan bahwa sebenarnya di balik pertolongan Allah menggerakkan masyarakat untuk terlibat di dalam perjuangan dakwah melalui berdirinya pesantren Hidayatullah di seluruh Papua dan Papua Barat. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya keberadaan dai adalah mitra kebaikan kita, dan hari ini ataupun di masa yang akan datang kebutuhan dakwah, perjuangan dakwah adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Karena pada akhirnya dakwah itu kembali kepada masyarakat, kembali pada kita, dan berbentuk sebuah kebaikan yang lebih baik, lebih banyak, dan tentu saja lebih luas. Mari terus kuatkan semangat kita di dalam berbagi kebaikan, terutama di Ramadan 1443 Hijriah, berbagi kebaikan dengan zakat. Kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terus dukung dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.